Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nyimas Nabila Saraswati. Di sini saya akan menjelaskan pengolahan data ikan menggunakan software VSAT 2. Nah, software VSAT 2 ini pertama-tama harus kita download terlebih dahulu. Cara mendownloadnya itu pertama kita buka website tempat pendownloadan data VSAT. Nah, itu di sini, di Food and Agriculture Organization of the United Nations, VSAT 2. Nah, kita scroll ke bawah, terus nanti kita ketemu sama linknya. Kita ketemu linknya, habis itu kita klik here. Nah, kita klik here, habis itu kita tunggu data VSAT-nya sampai selesai terdownload. Nah, ini bisa dilihat di sini data VSAT-nya sudah terdownload. Nah, hal yang kita lakuin selanjutnya ialah membuka folder di download. Ini kita udah ada VSAT setup. Habis itu kita cut. Kita pindahin dulu biar kita nggak susah-susah mencarinya. Terus kita masukin ke semester 6 SDL, nggak usah, kita masukin ke aplikasi. Nah, terus ini udah kita ekstrak. Abis itu di yang application kita pilih yes. Udah gitu kita pilih next. Nah, sampai ada software VSAT-nya di sini. Di desktop, nanti dia otomatis ada di desktop. Nah, kemudian kita buka file data yang sudah disediakan. Kebetulan saya adalah kelompok 13 dan saya mendapatkan jenis ikan itu little tani atau terkenal dengan nama tuna. Nah, hal yang pertama harus kita lakuin itu kita buat di sini total data atau N. Terus kita buat nilai max, terus kita buat nilai min. Nah, selanjutnya kita buat di sini itu jumlah kelas. Terus kita buat lebar kelas. Terus agak kita kelang 1. Nah, sini kita buat selang kelas. Ini agak lebarin sedikit aja. Nah, terus kita udah semua buat apa yang mau kita cari. Yang pertama kita cari adalah, hal yang pertama kita cari di situ ini nilai total data. Nilai total data itu merupakan pakai rumus count dan jumlah dari seluruh data. Jadi ada dari B2 sampai B582. Kita enter. Jadi total data yang ada di sini adalah 581 data. Nah, kemudian untuk nilai max-nya itu kita sama dengan max buka kurung, nilai sama aja kayak tadi. Nah, sampai 582 kita tutup kurung, terus kita enter. Mana nih? Nah, begitu juga untuk min-nya, cuma beda rumusnya aja. Nah, ini pakai rumus min, kita iniin seluruh datanya. Itu. Min. Nah, untuk mencari jumlah kelas itu kita pakai rumus 1 buka kurung 1 ditambah 3,3 buka kurung 1 ditambah 3,3 dikali log dikali F1. Nah, ini 3,3-nya itu tadi ada sedikit salah penulisan. Kalau yang benar itu 3,3-nya itu di dalam kurung, jadi menyatu sama nilai lognya. Terus kita enter. Sebentar, enter. Nah, ini nilai jumlah kelasnya. Kemudian nilai jumlah kelas ini kita buat pembulatannya. Kita karena ini 10,1 berarti kan dia di bawah 5, tandanya di pembulatan itu berkurang. Jadi pembulatannya itu hanya 10 saja. Nah, untuk lebar kelasnya itu kita pakai rumus sama dengan ini pakai rumus sama dengan buka kurung dulu max dikurang min tutup kurung dibagi sama jumlah kelasnya yang udah dibuletin ya.
Nah, ini bisa kita lihat enter. Nah, berarti lebar kelasnya itu dari seluruh data yang sebanyak 581 itu, lebar kelasnya ada 4,1 lebar kelas. Nah, ini 4,1 kita bulatkan kembali karena di koma 1 kita 4. Berarti karena dia kurang dari 0, nilai selanjutnya yang akan kita cari ialah nilai selang kelas. Nah, untuk nilai dari selang kelasnya itu kita ambil nilai sama dengan bukan sama dengan, kita lihat nilai dari nilai minimum. Nilai minimum itu berarti nilai kelas kecil 41. Nah, untuk lebar kelas selang kelas selanjutnya kita pilih sama dengan, terus kita pilih ini nilai terkecilnya. Nilai kecilnya terus ditambah lebar kelas yang udah kita bulatin. Nah, terus di sini kita kasih tanda dolar. Mana dolar? Nih, nah. Gini jadi. Nah, itu 45. Nah, selanjutnya kita buat datanya sampai nilainya tuh mencapai nilai maksimum. Nilai maksimum yaitu 82. Belum, 77. Kelebihan. Jadi ini sampai nilai maksimumnya yaitu 81, udah sama data yang di atas. Selanjutnya di di tabel berikutnya kita buat selang kelas interval kelas. Terus selang kelas atas, selang kelas bawah, batas kelas atas, batas kelas bawah. Nah, untuk kelas interval itu kita buat dari nilai terendah dulu 41 sampai 44, terus kemudian 45 sampai 48 gitu seterusnya. Nah, kemudian ini adalah selang kelas interval yang ada pada data ini. Nah, sekarang kita akan menentukan selang kelas atas sama selang kelas bawahnya. Nah, selang kelas atas itu untuk data tertinggi di kelas intervalnya. Nah, ini 44, 40. Terus ini 48, terus habis itu ini 45. Nah, ini adalah nilai selang kelas atas sama nilai selang kelas bawahnya. Nah, kemudian untuk batas kelas atas sama batas kelas bawahnya itu nilai selang kelas atas ini dikurang 0,5. Jadi biar gampang kita buat dulu di sini 0,5 biar mudah perhitungannya. Nah, kemudian ini nilai batas kelas atasnya itu kita nilai selang kelas atas dikurang nilai 0,5. Nah, ini kita kasih tanda dolar di sini ya biar untuk perhitungannya. Lakukan hal yang sama ke semuanya. Begitu juga dengan nilai yang batas kelas bawah itu merupakan hasil dari selang kelas bawah dikurang dengan 0,5. Kemudian kita pilih data, terus kita pilih data analisis. Nah, terus kita pilih histogram. Nah, di sini di input range itu seluruh data dari data awal sampai data akhir yang jumlahnya 581 tadi. Nah, untuk yang bin range-nya itu ialah selang kelas dari E8 sampai E18. Nah, kemudian kita pilih output range. Nah, output range ini kita pilih di mana peletakan data dari hasil histogram ini atau frekuensi. Aku pilih di sini aja. Kemudian kita pilih oke. Nah, ini nilai datanya. Kemudian ini adalah data bin itu merupakan nilai dari selang kelasnya. Dan frekuensi itu ialah misalkan dari selang kelas 41, berarti jumlah yang ikan yang di selang kelas 41 itu ialah ada 1 ikan gitu berarti. Begitupun yang seterusnya paling tertinggi itu di selang kelas 49 ya. Nah, selanjutnya kita bakal lihat di ini kan frekuensi di seluruh datanya. Nah, kita bakal lihat frekuensi di bulan Agustus Januari sampai ke bulan.
Nah, selanjutnya kita buat frekuensi pada bulan Januari, Februari, sama Maret. Caranya itu sama. Kita pilih data, kemudian kita pilih data analisis. Setelah itu kita pilih histogram, terus kita pilih oke. Nah, ini input range-nya dari yang sampai Januari aja, karena ini untuk bulan Januari kan. Nah, nih terus bin range-nya tetap sama kayak kemarin. Itu nilai selang kelasnya. Udah, output range-nya kita taruh di sebelah AC aja. Sini deh. Nah, terus kita pilih oke. Nah, udah muncul kan ini yang bulan Januari. Dan lakukan hal-hal yang sama pada bulan Februari sama bulan Maretnya. Setelah mendapatkan nilai Januari, lakukan hal yang sama Februari sama Maret seperti seperti pada kolom ini. Setelah kita menyelesaikan data tadi, kita langsung beralih ke software Visat-nya. Nah, di sini kita pilih file, terus kemudian kita pilih new. Kemudian setelah muncul ini kita buat nama program kayak gini. Nah, ini kita buat masukin namanya data ikan misalkan ya. Kemudian kita pilih save, nanti akan langsung muncul tabel seperti ini. Nah, untuk spesies name itu tergantung pada jenis ikan yang kalian dapat di data. Kalau aku kan dapetnya little tani. Nah, little tani itu nama lain dari tuna. Nah, spesies name itu Eutinus aletarus, sama ada identifiernya itu raven fish. Kemudian untuk smallest mid length ini merupakan nilai minimum. Nilai minimumnya itu 41, sama kelas interval itu lebar kelas yaitu 4. Nah, sesuai data yang ada, samplingnya itu tanggal 3 bulan Januari tahun itu 2014. Terus kita pilih oke. Nah, ini udah muncul, baru kita bisa enter. Nah, gini. Udah selesai. Nah, kemudian lakukan hal yang sama pada bulan Februari dan Maret. Setelah semuanya sudah dari Januari, Februari, Maret, kemudian kita yang frekuensi yang tadi kita sudah dapatkan dari perhitungan data di copy ke dalam software Visat-nya. Nah, ini kita copy. Nah, ini kita paste. Nah, setelah itu kita save agar bisa melanjutkan ke tahap yang berikutnya. Kita pilih access, kita pilih direct of LF data, kita pilih elefant 1. Nah, udah muncul tabelnya. Kemudian selanjutnya ini kita tadi kan sudah memilih menu yang diakses ke tabel elefant. Nah, setelah tabel elefant yang muncul, kita masukkan nilai L infinite ini. Nah, nilai L infinite ini nah, kemudian kita pilih starting sampelnya itu kita pilih 1. Nah, starting length-nya ini kita pilih frekuensi tertinggi. Nah, kemudian untuk starting length-nya kita pilih dari yang frekuensi tertinggi yaitu 49. Kita pilih set. Sudah, kemudian kita pilih. Nah, untuk yang L infinite ini aku dapat dari jurnal atau enggak dari website, itu bisa kayak dari Fishbase gitu. Compute. Nah, selesai. Nah, setelah data selesai di compute, ini menunjukkan adanya beda-beda warna pada data ini, menunjukkan
Nah, ini kita cari sampai yang nemu yang di antara merah itu dia ada yang paling tinggi. Nah, ini udah dapet di yang 53,00. Nah, sebelumnya kita buat tabelnya dulu di Excel. Bentuk tabelnya itu seperti ini. Kemudian data ini kita pindahkan ke Excel. Ini untuk nilai L infinite-nya itu yang ini 86,30. 86,30. Terus untuk nilai K-nya itu yang ini 1,01. K-nya 1,01. 1,01. Terus yang nilai P-nya itu ialah yang 0,762. Seperti itu. Untuk yang Februari sama Maretnya itu dilakukan hal yang sama seperti Januari tadi. Dari kita menghitung dari selang kelasnya gitu yang ada di software Pisat. Ini udah didapatkan hasilnya. Karena nilai yang paling besar itu berada pada bulan Maret dengan nilai P0,983, maka pada tabel ini itu data pada tabel ini kita jadikan sebagai patokan untuk tahap yang berikutnya. Sudah, kemudian kita langsung kembali lagi ke Visat. Terus kita pilih Kasken. Nah, tadi LO-nya kita masukin yaitu berapa tadi? 122 ya. LO-nya 122. Terus habis itu kita pilih compute. Nah, ini udah muncul grafiknya untuk LO segini. Kembali lagi, jadi untuk data yang L infinite dari data ikan Little Tani ini yang kita ambil ialah pada bulan Maret. Ini adalah L infinite K dan nilai dari Januari, Februari sampai dengan Maret. Nah, yang kita jadikan acuan sebagai nilai di data selanjutnya adalah nilai yang bulan Maret, yaitu L infinite-nya 86,3. Nah, ini kita masukkan di sini LO-nya itu 86,3. Nah, ini habis itu kita pilih compute dan muncullah grafik ini. Selanjutnya ialah setelah muncul grafik kita buat plot FGB F curve. Nah, ini kita centang 2. Habis itu kita klik plot FBGF. Terus habis itu kita lihat, nah ini adalah grafik dari FBGF-nya. Setelah FBGF ini kita akan mengolah data mortality estimation. Nah, ini pilih Z ready ini, terus itu length converted catch curve. Nah, setelah muncul ini lalu kita masukkan lagi nilai LO-nya, yaitu pakai data yang Maret tadi yang dijadikan sebagai acuan. Kemudian kita masukkan nilai K-nya sama pada kolom Maret 0,51. Kemudian kita pilih compute data points. Ini ada error. Jadi ini salah tipe. Harusnya 86,3. Terus kita pilih compute data points. Nah, ini dia. Udah muncul nilai kurvanya. Setelah dapat nilai ini, kemudian kita pilih extrapolate probe. Kemudian suhunya kita masukin 29. Kemudian setelah itu kita pilih proceed. Nah, inilah grafik dari setelah dimasukin suhunya. Kemudian selanjutnya yaitu kita pilih access ini toolnya, kita pilih recruitment pattern. Kemudian kita pilih yang grow parameter ini, kita pilih compute. Oh ya, ini kita masukin dulu masih 86,3 ditambah 0,51. Kita klik compute. Nah, ini setelah nilainya muncul, kita pilih yang numeric resultnya. Terus kita cari data yang paling besar. Di sini yang paling besar ialah 20,01. Terus kita copy.
copy, terus ini kita masukin ke grup 1 ya. Setelah itu kita pilih decompose. Nah di sini muncullah garis di mana nilai yang grafik yang paling tinggi gitu. Baiklah, sekian sudah video pada hari ini. Ini adalah tata cara mengolah data ikan menggunakan VSAT 2 yaitu dengan metode Elephant 1. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.